Ini nggak bercanda ya, kok? Iya, kalau kalian serius, ayo, siapa takut. Salam dulu deh, salam. Ada film agak lain ya. Jadi nih, jadi ya, bener ya. Bener ya, film agak lain. Bener ya? Bikin ya. Siapa sih yang nyangka film yang lahir dari obrolan podcast barusan bisa jadi film komedi Indonesia terlaris sepanjang masa? Ngalahin rekor yang udah bertahan selama hampir 8 tahun. Memang agak lain sih. Kalau dipikir-pikir, gampang juga cari duit ya. Model kencing. Flashback sedikit. Dari tahun 2007 sampai Agustus 2024, cuma ada 3 film bergenre komedi yang berhasil masuk ke dalam daftar 15 film Indonesia terlaris. Agak lain, Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 dan Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 2. Bro, saya tahu bro. Alah cepet kamu kan. Selain sama-sama bergenre komedi, ketiga film ini juga punya satu kesamaan lain, yaitu grup protagonis. Dan ini adalah salah satu kekuatan utama dari film Agak Lain. Kenapa? Mari kita bahas. Film pada umumnya punya karakter protagonis yang menjadi penggerak cerita. Karakter ini punya tujuan tertentu yang sulit untuk dia raih, karena dihalangi oleh berbagai rintangan yang harus dia hadapi di sepanjang perjalanan cerita. Ini adalah rumus sederhana premis sebuah film. Tapi, sebuah film juga bisa punya sekelompok karakter protagonis yang berperan sebagai penggerak cerita. Mereka berkumpul dan bersatu demi meraih sebuah tujuan yang sama dengan melewati berbagai macam rintangan. Contohnya kayak Avengers atau Fast and Furious. Film-film ini nggak berpusat pada satu karakter aja, melainkan sekumpulan orang. Terus, apa hubungannya? Coba kita bedah film Agak Lain dengan salah satu film komedi yang juga menggunakan grup protagonis, yaitu The Hangover. 4 sekawan yang penuh masalah pengen bisnis rumah hantu mereka sukses. Masalahnya, ada pejabat tukang selingkuh yang tiba-tiba mati di rumah hantu mereka. Karena dia orang penting, akhirnya polisi dan media nasional mencari keberadaannya. 4 sekawan, rumah hantu sukses, pejabat mati. Ini adalah premis Agak Lain. Bernama Basuki Munandar dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Karakter protagonis dari film Agak Lain adalah 4 orang ini. Oki, Bene, Boris, dan Jegel. Mereka adalah grup protagonis yang punya tujuan bersama. Tapi, mereka juga punya tujuan personalnya masing-masing. Ini adalah layer yang penting, karena setiap karakter harus punya tujuan sendiri di luar tujuan bersama. Alasannya, supaya keberadaan karakter tersebut jelas, bukan cuma tempelan aja. Oki pengen ibunya sembuh. Bene pengen nikahin pacarnya. Boris pengen jadi tentara. Jegel pengen lunasin hutang-hutangnya. Sebenarnya, untuk mencapai tujuan personal ini, mereka bisa nyari jalannya masing-masing. Tapi karena film ini menjadikan mereka sebagai sebuah grup protagonis, tentunya solusi yang ditempuh juga harus bareng-bareng, yaitu bikin rumah hantu. Kita gadekan sertifikat ini untuk renovasi, tapi aku mau hasilnya kita bagi rata. Cemana? Ini yang bikin ceritanya menarik, karena mereka akan lebih sulit dalam mengambil setiap keputusan. Semua harus saling kompromi dan negosiasi. Nggak semudah ngambil keputusan kalau karakternya sendirian. Polanya mirip sama film The Hangover. Di film ini, ada 3 sekawan yang harus menemukan sahabatnya di Las Vegas, sang calon pengantin yang hilang beberapa jam sebelum pernikahannya dimulai. Masalahnya, mereka bertiga sama sekali nggak inget dengan apa yang terjadi semalam. Alasannya, karena mabuk berat. Meskipun misinya terasa sulit dan spesifik, mereka semua tetap punya tujuan personal masing-masing. Bahkan, bisa dibilang nggak nyambung sama tujuan bersama. Alan pengen dianggap dewasa di pertemanan iparnya. Stu pengen terlepas dari jeratan kekasihnya. Dan Phil pengen kabur sesaat dari hidupnya yang membosankan. Tapi apa yang bisa menyatukan tujuan personal mereka? Jawabannya, pesta bujang di Las Vegas. Di sini, mereka bisa jadi lelaki seutuhnya yang dewasa, tanpa ikatan percintaan dan bebas dari rutinitas. Sebenarnya, ini adalah celah kekurangan dari film Agak Lain sih. Kenapa? Karena bisnis rumah hantu yang Oki dan teman-temannya pilih bukan satu-satunya solusi untuk mencapai tujuan mereka menjadi sukses. Jadi ingat, kalau kamu mau buat cerita tentang grup protagonis, pastikan mereka memiliki tujuan personal yang bisa dijahit mulus dengan tujuan bersama. Jangan sampai cuma punya tujuan bersama, tapi nggak ada tujuan personal yang kuat. Bahkan ya, kalau dilihat-lihat, film Agak Lain dan The Hangover itu juga punya kemiripan tema dari setiap tujuan personalnya. Alan dan Oki bicara soal anak dan kedewasaan.
Stu dan Bene bicara soal pasangan dan kisah cinta. Boris dan Phil bicara soal profesi dan kehidupan. Sekali lagi, cuma Jegel yang konflik personalnya kurang dalam. Untungnya, dia itu dapat peran si Byung Onar. Tahu dari mana kau nggak terlalu susah? Udah aku tes. Binatang kau ya! Komedi bisa hadir lewat kata-kata atau situasi yang nggak normal. Di film Agak Lain, dua hal ini muncul secara bergantian dan saling melengkapi. Contoh komedi lewat dialognya kayak gini. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalau komedi lewat situasinya, kayak gini. Dua adegan tadi memang cukup lucu, tapi ada satu hal penting yang terlewatkan, yaitu alasan. Keduanya cuma kelihatan sebagai aksesoris aja. Nggak ada alasan jelas kenapa karakternya bisa bicara dan bertingkah kayak gitu. Untungnya, di sepanjang film, kita diberikan karakter Indra Jegel, si Byung Onar, penyebab dari banyak kejadian lucu dengan alasan yang jelas. Karakter ini penting karena salah satu faktor komedi terkuat dalam grup protagonis adalah hadirnya si troublemaker. Dan Jegel adalah sebab dari semua kekacauan di film Agak Lain. Lagian, ide siapa ini? Pakai ngubur-ngubur di sini. Idemu! Beda dari film Agak Lain, di film The Hangover, sosok asli troublemaker disimpan hingga babak kedua film, yaitu Alan. Orang yang masukin obat terlarang di minuman, sampai bikin mereka semua lupa ingatan. Keputusan aneh Alan ini kemudian jadi penyebab utama semua kekacauan di film The Hangover. Tanpa adanya troublemaker, perjalanan cerita grup protagonis ini nggak akan menarik. Situasi dan dialog komedi akan sulit muncul secara alami, tanpa adanya sosok si Byung Onar tadi. Apalagi di film Agak Lain, Jegel sering banget memberikan ide konyol yang membuat situasi semakin lama semakin kacau. Aku ada ide. Enggak! Ada banyak rintangan dalam sebuah cerita. Bisa jadi musuh yang lebih kuat, kondisi karakter utama yang semakin lemah, atau dunia yang semakin tidak mendukung. Faktor-faktor ini biasanya jadi halangan terbesar dalam cerita film. Tapi, dalam film komedi dengan grup protagonis, halangan terbesarnya justru datang dari keharmonisan mereka. Aku yang kau salahkan. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya siapa lagi? Adegan ini adalah halangan terbesar Oki, Bene, Boris, dan Jegel dalam mencapai tujuan bersama sebagai sebuah grup protagonis. Kalau Bene nggak minta maaf sama Oki, mereka akan lebih cepat tertangkap polisi, dan akhirnya tujuan mereka semua akan lebih mudah gagal. Karena Bene mau memohon ampun atas kesalahan dia tadi siang. Mirip sama The Hangover, meskipun nggak sedramatis Agak Lain, tapi adegan ini juga jadi halangan terbesar mereka. Stu, yang paling sial di sepanjang cerita, merasa kesal dengan Alan yang ternyata biang dari segala kekacauan. Kalau Stu tetap marah dan benci sama Alan, mereka nggak akan berhasil menemukan Doc yang hilang. Jadi, kalau kamu mau lihat bagaimana sebuah film komedi berhasil memanfaatkan grup protagonisnya, lihat halangan terbesarnya. Keharmonisan mereka diuji atau enggak? Kita pinjam makam mamamu. Kita tahu kalau ada dua jenis ending di dalam film. Karakter utama berhasil atau karakter utama gagal dalam mencapai tujuan. Titik ini harus diceritakan dengan jelas, karena karakter utama wajib mendapatkan buah dari perjuangan mereka. Kalau berhasil, berarti dia telah berjuang dengan cara yang tepat dan layak mendapatkannya. Kalau gagal, berarti dia telah belajar sesuatu dan memahami bahwa yang dia lakukan tersebut belum tepat. Dua-duanya punya nilai positif, meskipun hasil akhirnya berbeda. Tapi perlu diingat, dalam film dengan grup protagonis, setiap dari mereka juga punya akhir tujuan personal yang perlu diceritakan dengan jelas. Kedua hal ini, yaitu tujuan personal dan tujuan bersama, perlu diceritakan dan dikombinasikan dengan tepat. Di film Agak Lain, mereka gagal mencapai tujuannya untuk menjadi orang sukses, karena ketangkap polisi waktu lagi di kuburan. Padahal, Bene, Boris, dan Jegel bisa aja kabur meninggalkan Oki dan menyelesaikan tujuan personalnya masing-masing. Tapi, mereka memilih untuk tetap bersama. Aku memang mau nikah. Tapi kalau kalian nggak datang, aku ngerayain sama siapa? Kebersamaan ini adalah kunci utama dari sebuah cerita film dengan grup protagonis yang berhasil dipertahankan oleh film Agak Lain. Terus, gimana akhirnya dengan tujuan personal mereka? Bisa dibilang gagal juga, tapi mereka belajar sesuatu. Oki gagal menyelamatkan ibunya, tapi dia belajar untuk ikhlas karena ibunya kini udah nggak sakit lagi. Bene gagal menikahi pacarnya,
Tapi, dia belajar bahwa ternyata kekasihnya masih menunggu dia. Boris gagal jadi TNI. Tapi dia belajar kalau ibunya masih menerima dia apa adanya. Sayang, lagi-lagi cuma karakter jegel yang nggak punya akhir jelas dari tujuan personal dia. Hutang judinya udah lunas atau belum, kita nggak dikasih tahu. Sisanya minggu depan. Kalau di The Hangover, film ini berakhir dengan keberhasilan Alan, Stu, dan Phil membawa pulang Doc yang hilang sebelum pernikahan dilangsungkan. Tujuan mereka bersama berakhir dengan sukses dan bahagia. Begitu juga dengan tujuan personal mereka masing-masing. Alan berhasil dianggap dewasa oleh teman-teman Doc, Stu berhasil lepas dari genggaman kekasihnya, dan Phil berhasil menikmati hidup yang berbeda walaupun cuma sesaat. Sebuah kombinasi akhir tujuan personal dan tujuan bersama yang diceritakan dengan mulus. Jadi bisa dibilang, salah satu faktor kesuksesan Agak Lain adalah keberhasilan film ini memaksimalkan grup protagonis dalam bermain cerita komedi. Semuanya dikemas rapi, meskipun ada beberapa hal yang kurang sempurna. Seenggaknya, udah jadi contoh yang cukup kalau studio lain pengen menggunakan grup protagonis dalam film komedi mereka. Tapi, pencapaian terbaik film Agak Lain bukan soal angka penontonnya. Tapi ini.